Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kekuatan, kemudahan bagi kita semuanya untuk menjalani dan menjalankan semua bentuk rangkaian ketaatan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang telah kita kerjakan dan kita amalkan semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan semua amal tersebut menjadi timbangan amal kebaikan kelak untuk kita yang akan kita panen, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam hadisnya atau dalam hadis qudsinya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut, amal-amal kalian tersebut, dari semua amal-amal ketaatan itu, hiya a'malukum, adalah amal kalian sendiri yang kalian akan tuai dan akan panen untuk diri kalian sendiri. Uhsiha lakum, dan aku akan menghitungnya untuk kalian serta akan memberikan ganjaran pahala atas amal perbuatan kebaikan kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya amal tidak semuanya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hanya amal-amal yang khusus saja, yang sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikerjakan semata hanya mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tersisa dan menyisakan bagi kita beberapa hari dan beberapa waktu yang mengharuskan bagi kita untuk semakin menguatkan dan menyemangati diri kita dalam mengisi dan meluangkan waktu kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman.
hamba-hambanya yang taat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita masih dari kitab atau risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa waffaqahullah, dari risalah Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kiat tentang bagaimana kita bisa istiqamah. Dan kiat yang pertama kita telah bahas di kajian kita di pertemuan yang lalu, dan di pembahasan kita kali ini masuk di kiat yang kedua, al-qaidatul tsaniyah. Dan di kiat yang kedua ini, kaidah yang kedua ini, Syekh membahas tentang hakikatul istiqomah. Hakikat apa itu yang dimaksud dengan istiqomah? Hakikat tentang apa itu istiqomah. Maka beliau menjelaskan bahwasanya dalam judul ini beliau memberikan garis besarnya, bahwasanya hakikat apa yang dimaksud dengan istiqomah adalah luzumul manhajil qawimi wassiratil mustaqimi, menetapi manhaj yang benar dan juga jalan yang lurus. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hakikat istiqomah adalah menetapi manhaj yang benar dan juga jalan yang lurus. Dan di sini kita akan mendengarkan dan memahami apa yang akan beliau jelaskan untuk kita semuanya, dari apa yang dimaksud dengan manhaj yang benar serta jalan yang lurus tersebut. Beliau mengatakan, wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamati bil wuqufi ala nuqulin mubarakatin anis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Wa nastarshidu, dan kita menjadikan petunjuk, Nah, di sini ada bentuk ketawaduan beliau, bahwasanya beliau itu sama seperti kita. Beliau adalah generasi pengikut, generasi yang datang jauh dari generasi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, dan kami menjadikan, dan kita menjadikan petunjuk kami fi ma'rifati, dalam mengetahui, dalam mengenali hakikat istiqomah, menunjukkan bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan apa? Istiqomah, kalau kita tidak menjadikan petunjuk kita mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Sehingga dari sini beliau secara tidak langsung menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan manhaj. Yang beliau tadi jelaskan, luzumul manhajil qawim, menetapi manhaj yang benar. Apa yang dimaksud kalian apa? Manhaj. Maka yang dimaksud dengan manhaj, kata manhaj ini, kalau secara bahasa mungkin sering diartikan dan dipahami dengan kalimat metode atau cara. Dipahami dengan apa? Metode atau cara. Cara yang benar, metode yang benar. Nah, yang dimaksud dengan metode yang benar apa? Dan makna yang paling bagus dari kata manhaj ini saya mengambilnya dari guru kami, yaitu beliau Al-Ustadz Abdul Hakim Ibn Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa wafaqahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya arti kata manhaj adalah, kata beliau, sikap dan cara beragama al-qawim, yang benar. Berarti dengan menetapi
petunjuk sikap dan cara beragama yang benar. Nah, siapa yang telah menetapi petunjuk sikap cara beragama yang benar dalam beragama Islam, maka tidak lain yang pertama kali menetapi petunjuk sikap dan cara beragama yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sinten? Para sahabat. Berarti yang dimaksudkan dengan manhaj di sini adalah mengikuti manhaj yang benar, adalah mengikuti manhajnya para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti sikap, petunjuk sikap cara beragama Islam yang benar yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, wa nastarsyidu, dan kita menjadikan petunjuk kami, dan kami menjadikan petunjuk kami di dalam memahami hakikat istiqomah bil wukufi. Kata beliau, bil wukufi. Apa makna bil wukufi? Dengan mencukupkan diri. Kalau arti secara bahasanya bil wukuf yaitu dengan berhenti, tapi di sini maknanya bukan berhenti, tapi dengan apa? Mencukupkan diri. Maka siapa yang mencukupkan diri dengan petunjuknya atau dengan sikap serta petunjuk cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW, maka dia telah menetapi manhaj yang benar dan dia telah berada di atas jalan yang lurus. Maka beliau mengatakan bil wuqufi ala nuqulin mubarakatin, dengan mencukupi atas nukilan-nukilan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Nukilan-nukilan tersebut berasal dan bersumber dari para sahabat Rasulullah SAW. Jadi nukilan atau perkataan, penjelasan itu di dalamnya akan dipenuhi keberkahan kalau nukilan dan perkataan tersebut kita pulangkan kepada asalnya, kepada sumber rujukan utamanya, yaitu yang berasal dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang Allah tetapkan pada mereka keberkahan. Mereka lah yang Allah jadikan sumber keberkahan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Wattabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sikap dan petunjuk beragama mereka yang benar dengan cara yang baik. Dan yang dimaksud dengan bi ihsan pernah kita singgung, yang dimaksud dengan bi ihsan adalah dengan baik. Yang dimaksud dengan baik yaitu dengan tidak memberikan tambahan dan pengurangan dari petunjuk cara beragama ini dalam kitab beragama Islam. Karena semua petunjuk dan sikap cara beragama Islam yang datang dari para sahabat Rasulullah SAW adalah petunjuk yang telah mendapatkan legalitas, yang tidak perlu lagi bagi kita untuk mengurangi atau untuk menambahinya. Fi bayani maknaha, di dalam penjelasan tentang makna hakikat atau di dalam penjelasan tentang makna istiqomah dan juga tentang penjelasan hakikat dari istiqomah. Maka supaya kita bisa memahami tentang makna dan juga hakikat dari istiqomah, maka kita harus merujuk kepada petunjuk penjelasan yang bersumber dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Maka beliau mulai dari nukilan yang bersumber dari sahabat yang paling mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Siddiqu al-ummah. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Siddiqul ummah, umat Islam yang paling membenarkan dan yang paling jujur di dalam beragama Islam. Karena tidak ada manusia yang paling jujur di dalam beragama Islam melebihi
sahabat sinten Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah. Beliau mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwasanya tafsir dari makna ayat yang mulia ini yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka yang tidak pernah melakukan dan berbuat kesyirikan sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari apa? Semua macam bentuk kesyirikan. Dan kalaupun andai kata misal terjatuh kita dalam bentuk-bentuk kesyirikan tersebut, baik yang kecil maupun yang besar, maka hendaknya kita segera dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amal kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna yang pertama yang harus kita camkan dalam diri kita, bahwasanya orang yang mengharapkan istiqomah, seseorang yang mengharapkan istiqomah di dalam agamanya, maka dia syaratnya yang pertama harus meninggalkan dan menjauhi semua bentuk kesyirikan, apapun jenisnya, apapun macamnya. Tidak ada kata tebang pilih, semua harus ditinggalkan kalau itu sudah masuk dalam bentuk kesyirikan. Dan tidak ada kata tawar menawar. Kemudian nukilan yang kedua, beliau membawakan nukilan yang kedua dari sahabat yang paling mulia, dari level yang kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sinten? Sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau membawakan nukilan dari perkataan sahabat Umar ibn Al-Khattab, wa ruya an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayata. Diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau membaca ayat yang mulia ini, yaitu membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah. Dan beliau membacakan ayat ini di atas mimbar. Ketika beliau membacakan ayat ini sedang berada di atas mimbar, faqala, maka beliau mengatakan, lam yarugu rawagana tha'lab. Mereka tidaklah melakukan tipu daya, tidaklah melakukan tipu daya seperti tipu dayanya seekor serigala, yang dimana seekor serigala itu sukanya apa? Di antara sifat serigala suka apa? Menipu mangsanya, menipu yang targetnya dan seterusnya, supaya apa? Gampang diterkam. Maka kata beliau, orang-orang yang mereka senantiasa istiqomah, mereka tidak memiliki sifat suka menipu. Mereka bukanlah orang yang suka menipu, suka berdusta, suka berbohong, baik kepada manusia, terlebih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin, dia adalah orang yang senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai bentuk nasihat
untuk kula panjenengan sami, untuk kita semuanya, supaya kita semakin menjaga sifat jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali gampang sekali dan mudah sekali kita itu untuk berdusta, menipu dan seterusnya. Apalagi kita hidup di zaman yang mungkin kalau ndak bohong, ndak dusta itu nggak ditemenin, nggak punya temen. Sehingga apa? Mau ndak mau harus ikut dusta juga, harus ikut bohong juga. Maka seorang mukmin pantang bagi dia untuk berdusta, apapun alasannya, sehingga dia hanya mengharapkan pertolongan Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya istiqomah insyaallah. Kemudian ini riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Kemudian nukilan yang ketiga adalah nukilan dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Yang dimaksud kemudian mereka istiqomah adalah tadi yang berkaitan dengan mereka yang mengaku dan telah bersaksi beriman kepada Allah bahwasanya Rabb mereka, ilah mereka yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan kalimat atau dengan ayat tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah ala syahadati alla ilaha illallah. Mereka istiqomah di atas kalimat syahadat la ilaha illallah. Terus sinten? Sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka istiqomah ini harus di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Karena siapa yang dia istiqomah tidak di atas kalimat la ilaha illallah, tidak dibangun di atas persaksiannya yang dia telah persaksikan dengannya kalimat syahadatu alla ilaha illallah, maka ini tidak dibenarkan. Maka napa? Istiqomahnya itu napa? Abal-abal, ndak benar, ndak jujur. Ngoten. Jadi siapa yang ingin istiqomah harus di atas tauhid yang benar, harus di atas petunjuk kalimat la ilaha illallah yang benar. Yang dimana kalimat la ilaha illallah, yang pertama ada kalimat apa? La ilaha, yang dengannya dia harus mempersaksikan dan meyakini bahwa semua sesembahan yang ada, sesembahan yang ada, berarti apa? Sesembahan itu kata jumlahnya, banyak jumlahnya, bentuknya banyak. Ngoten nggih? Nggih mboten? Jumlahnya Tuhan yang disembah manusia niku banyak napa mboten? Banyak. Ada pohon keramat, batu keramat, ada berhala, ada macam-macam. Ngoten nggih? Ada yang disebut dewa-dewa dan lainnya, banyak sekali jumlahnya. Maka dia harus mempersaksikan la ilaha. Maknanya apa? Semua sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, yang tidak memiliki hak uluhiyah sedikit pun, apalagi memiliki hak nopo diberikan pengagungan dan ibadah. Maka tidak ada sesembahan yang mungkin wujudnya iya ada, betul ada, dan disembah manusia, diagungkan manusia, tapi semua sesembahan tersebut tidak memiliki nopo keagungan dan keesaan sedikit pun. Dan dia harus mempersaksikannya sebagai apa? Sebagai sesembahan yang batil. Kemudian ada kalimat illallah yang menunjukkan bahwasanya dari semua sesembahan yang ada tadi,
dan semua sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, maka hanya ada satu sesembahan saja sebagai sesembahan yang apa? Yang hak, yang sebenarnya, yang memiliki hak uluhiyah, yang memiliki hak untuk diberikan pengagungan dan pengesaan serta ibadah dari hambanya, dari makhluknya, dari kita semuanya. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah langsung katakan illallah, hanya sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hanya Allah lah ilah yang hak dan sesungguhnya yang harus dan wajib untuk diberikan pengagungan dan pengesaan serta ibadah kita. Maka siapa yang menginginkan dia istiqomah, harus dia memahami dua rukun ini di dalam makna atau di dalam kalimat napa? La ilaha illallah. Waruya nahwuhu, dan juga diriwayatkan yang semisal dengan makna ini yang disebutkan kalian sinten? Sahabat Abdullah ibn Abbas tadi. An Anas wa Mujahid, dari sahabat Anas, kemudian juga dari Al-Imam Mujahid, wal Aswad ibn Hilal, wa Zaid ibn Aslam, dan juga Imam As-Suddi, dan juga Imam Ikrimah, dan juga yang lainnya. Semuanya menjelaskan dan mengatakan bahwasanya makna tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, maknanya apa? Mereka istiqomah di atas kalimat tauhid. Mereka istiqomah di atas persaksian mereka dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi semua dari para ulama ahli tafsir tadi menyebutkan semakna dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Dan juga diriwayatkan pula dari sahabat Ibn Abbas, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau juga mengatakan istaqamu ala ada'i faraidhihi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tsumma istaqamu, sesudah mereka istiqomah di atas menegakkan kalimat tauhid, di atas persaksian mereka dari kalimat syahadat la ilaha illallah, mereka istaqamu ala ada'i faraidhihi. Mereka istiqomah di atas menjalankan perintah kewajiban yang Allah telah wajibkan. Baik napa? Salat wajib, siamnya atau puasa wajibnya, kemudian zakatnya, kemudian hajinya, dan juga perintah-perintah wajib yang lainnya. Dan yang paling penting dan yang paling besar yang harus dijaga dari seorang hamba setiap hari, napa? Salat yang 5 waktu. Kalau poso dalam setahun hanya 1 bulan, ngoten nggih, sing wajib. Kemudian zakat sing wajib napa? Setahun sekali juga, ngoten. Baik zakatul fitr nopo zakat mal, dan juga zakat yang lainnya. Kemudian haji wajibnya ping pinten? Dalam seumur hidup sekali wajibnya bagi yang mampu. Adapun sholat fardu yang 5 waktu kapan? Setahun sekali? Nopo seminggu sekali? Nih, orang selain Islam mereka wajibnya ibadahnya seminggu sekali. Kalau orang Islam enggak, setiap hari. Dan setiap hari berapa kali? 5 kali. Yang asalnya Allah perintahkan pinten? 50 kali. Sehingga nopo? Ini jadi barometer utamanya. Siapa yang sholatnya? Kenapa sampai Nabi katakan nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan timbangan, kemudian ketika timbangan seorang hamba itu sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya baik. Karena apa? Karena sudah jelas tadi,
amalan yang harus dijaga setiap hari oleh seorang hamba, sholat apa? 5 waktu. Sehingga ketika seorang hamba dia setiap hari tidak pernah sholat, maka tidak ada jarak bagi dia kecuali dengan kekufurannya. Sehingga ini yang harus kita jaga dari diri kita. Dan kita yang sudah berusaha menjaga sholat yang 5 waktu, yang perlu dijaga lagi, kita berusaha menjaga sholat yang 5 waktu tersebut, kita jaga dan kita kerjakannya, mengikuti dan menjalankannya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi ini yang harus mulai dihadirkan. Kita yang sudah berusaha menjaga sholat yang 5 waktu, mulai hadirkan dalam hati kita. Ketika kita sholat, ini loh sholat yang kita kerjakan sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Dan supaya itu kita wujudkan dalam diri kita, maka mau tidak mau kita kembali lagi, kita kupas lagi, kita kaji lagi, kita pelajari lagi petunjuk bagaimana sifat sholat Nabi SAW, dan kita hadirkan terus dalam setiap sholat kita supaya tidak lupa. Karena kalau tidak dihadirkan itu, walaupun kita setiap hari sholat, kalau tidak dihadirkan tetap lupa lagi. Maka terus dihadirkan. Dan inilah petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Maka siapa yang berusaha menjaga kewajiban yang Allah telah perintahkan, di antaranya yang paling besar adalah sholat yang 5 waktu, maka itulah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia di atas jalan istiqomah. Jadi siapa yang berusaha menjaga sholat yang 5 waktu sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka ini tanda kalau hamba tersebut Allah jadikan di atas istiqomah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kula lan panjenengan sami tetap bisa menjaga sholat kita sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan nukilan yang berikutnya dari Al-Imam Abul Aliyah. Wa an Abil Aliyah qala, Al-Imam Abul Aliyah beliau mengatakan, yang dimaksud dengan tsumma istaqamu, beliau mengatakan tsumma akhlasu lahud dina wal amal. Kemudian mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala agama mereka, ibadah mereka dan juga amal mereka. Karena inti utama dari kalimat tauhid tadi, kita mengikhlaskan amal kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memurnikan semua amal kita, perbuatan kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk manusia, bukan untuk dunia, bukan untuk selainnya. Nah, sehingga siapa yang berusaha menjaga keikhlasan dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan teguhkan dia di atas jalan istiqomah. Dan ikhlas itu memang nek diucapkan gampang, nek dijelaskan teori ini kayak mudah. Tapi ini bukan sebatas teori, tapi harus dipaksa, harus dijaga, harus diusahakan. Karena banyak yang bisa merusaknya, banyak yang bisa menguraikannya, sehingga tidak jadi ikhlas lagi. Sampai-sampai Nabi SAW berkaitan dengan masalah keikhlasan menika, beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Kepada sinten? Para sahabat Rasulullah SAW yang pertama. Sahabat Nabi, beliau khawatir kepada para sahabatnya. Lebih-lebih sinten? Umat sesudah
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Nabi saja masih Nabi khawatir mereka terjatuh nopo ndak ikhlas, apalagi kita nopo asyirkul asghar, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syirik kecil. Kemudian para sahabat tanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ar-riya, pengen dilihat, pengen disaksikan, pengen dipersaksikan amalnya, pengen disanjung, pengen dipuji. Dan keinginan untuk disanjung, dipuji ini kan mungkin perkara sepele, remeh, tapi ini menjadi sebab nopo rusaknya amal, ngoten. Sehingga Nabi khawatir amal sudah dibangun dengan susah payah, ternyata dirobohkan sendiri dengan keinginannya yang sepele tadi. Dan inilah yang kita dikhawatirkan dengannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita juga berhak untuk merasa khawatir, untuk tidak bisa ikhlas. Sehingga kita berusaha memperbarui, menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal kita, dalam setiap sholat kita, dalam setiap ketaatan kita, dalam setiap puasa kita, dan semua ketaatan-ketaatan kita semuanya. Kemudian nukilan yang selanjutnya, nggak tahu udah keberapa ini tadi. Tadi pertama sinten? Abu Bakar, kemudian Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Abul Aliyah, sekarang saking Al-Imam Qatadah, wa'an Qatadah. Yang kelima, fi qoulihi ta'ala tsumma istaqamu, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala tsumma istaqamu, beliau mengatakan istaqamu ala taatillah, mereka senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya mentaati Allah kemudian istiqomah di atas ketaatan itu bukan perkara mudah, bukan perkara ringan, tapi berat, lebih berat daripada nyunggi barang sing balat atau manggul barang sing paling berat, lebih berat daripada itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak melanjutkan, dzakara hadhil aqwal, perkataan-perkataan yang telah disebutkan tadi itu semuanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala menjelaskan definisi tentang makna istiqomah. Tsumma 'arrafal istiqomah. Kemudian beliau Al-Imam Ibn Rajab memberikan definisi tentang makna istiqomah, dan beliau mengatakan wal istiqomatu, yang dimaksud dengan istiqomah adalah hiya sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Kata beliau, wa huwad dinul qayyim, yaitu agama yang benar, agama yang tidak ada penyimpangannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kebatilannya sedikit pun. Min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yasaratan, tanpa dia berpaling ke kanan dan ke kiri, menunjukkan bahwasanya apa? Siapa yang menetapi jalan yang lurus, agama yang benar ini, maka dia tidak butuh lagi tengok kanan kiri, tidak butuh lagi bantuan kanan kiri. Dia sudah cukup dengan petunjuk yang ada dalam agama tersebut, yaitu agama Islam yang ada padanya sinten Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashmalu dzalika, kemudian beliau mendefinisikan lagi, mendefinisikan secara detail lagi bahwasanya yang dimasukkan dengannya wa yashmalu dzalika, dan mencakup hal itu semuanya, fi'lut ta'ati kulliha, yaitu dengan menjalankan semua bentuk ketaatan. Berarti ketaatan yang datang dari sinten
Allah dan sebagaimana petunjuk sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjalankan ketaatan itu bukan hanya mengikuti perintah Allah, kemudian carane dewe, ndak bisa. Iya, Allah perintahkan sholat, tapi boleh ndak kita pakai carane sholatnya dewe? Angsal mboten? Ndak bisa. Harus mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjelaskan petunjuk sunnahnya Rasulullah sinten? Maka kita butuh bantuan petunjuk yang sudah melaksanakan dan menjalankannya. Gini ku sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah sholat saja tadi, kalau kita tidak datang petunjuk penjelasan tentang bagaimana sholatnya Rasulullah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mungkin pernah tahu, bahkan tidak akan pernah mungkin bisa menjalankan sholat yang benar sebagaimana petunjuk sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dari para sahabat. Sehingga inilah yang harus kita pahami dalam kita beragama. Maka siapa yang memahami agama ini sebagaimana perintah Allah dan petunjuk Rasulnya, dan sebagaimana pemahamannya sinten para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang di atas atau yang berada di atas petunjuk jalan istiqomah. Sehingga dari sini kita bisa tahu tentang kondisi manusia, tentang kondisi kaum muslimin sendiri. Berapa kaum muslimin yang mereka sudah menyatakan keislamannya, kemudian dia menegakkan agama Islam ini dengan menjalankan perintah Allah, kemudian mengikuti petunjuk sunnah Rasulnya sebagaimana yang dipahami kalian sinten para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Bisa kita seleksi dari sini. Dan siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk mengikuti petunjuk tersebut, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk bisa membedakan ini petunjuk yang benar atau enggak, ini betul petunjuknya sunnahnya para sahabat Rasulullah atau bukan. Dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk banyak meminta, berdoa. Di kaidah atau kiat yang pertama, kita dianjurkan banyak meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar Allah berikan untuk kita hidayah, taufik, supaya mendapatkan istiqomah, supaya ditetapkan di atas dan diteguhkan di atas jalan istiqomah. Wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik, dan juga tidak cukup menjalankan ketaatan, tidak cukup bagi kita juga hanya ngajak yang baik, nyuruh yang baik, boten cukup, tapi juga meninggalkan semua yang dilarang dan diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang mengajak kepada yang baik, maka dia juga harus memperingatkan dari semua kemungkaran yang ditetapkan sebagai perkara yang mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemungkaran yang paling besar kalau tadi yang Allah perintahkan, yang Allah telah tetapkan dan tegaskan, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tadi, dan mulai dari para sahabat tabi'in, bahwasanya istiqomah itu pondasinya tauhid, maka kemungkaran yang paling besar kesyirikan. Maka kesyirikan ini harus betul-betul jangan sampai dilanggar. Kita berusaha tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Sebagaimana penjelasan saking diantaranya tadi sahabat Abdullah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, innahum lam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak melakukan perbuatan kesyirikan sedikit pun. Jadi mereka yang istiqomah, mereka yang menetapi petunjuk istiqomah, mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan kalaupun misal mereka terjatuh dalam kesyirikan, maka mereka bersegera
untuk kembali bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dari kesyirikannya tersebut. Fasarat hadhil wasiyah, sehingga wasiat ini jami'atun li khisalid dini kulliha. Wasiat istiqomah ini adalah wasiat yang mencakup semua sisi-sisi seluruh agama Islam. Jadi istiqomah niku bukan dalam masalah napa? Salat to, zakat to, zikir to, atau puasa to, enggak. Semuanya. Semua syariat Islam, semua petunjuk agama Islam dia harus berusaha tegakkan dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'ani kulliha mutaqaribatun. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan, semua makna ini yang disebutkan semua saling berdekatan dan saling berkaitan. Wa yufassiru ba'duha ba'dan, dan semuanya saling berkaitan, berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Li'annal istiqamata minal kalimatil jami'atil lati tashmalud dina kulliha. Karena memang pembahasan istiqamah, kata beliau, itu adalah apa? Kalimat yang mencakup semua pembahasan agama Islam. Sehingga di dalam agama Islam ini kita dituntut dalam semua syariatnya untuk menetapi petunjuk jalan istiqomah. Kemudian Al-Imam beliau menutup kaidah yang kedua ini atau qiyat yang kedua ini dengan perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang kedua, fal istiqamatu, maka yang dimaksud dengan istiqamah, kata Imam Ibnul Qayyim, kalimatun jami'atun, satu kata yang mencakup akhidatun bimajami'id din, yang mencakup semua pembahasan agama Islam. Wahya al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi, yaitu dengan menjalankan semua agama Islam ini hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatis sidq, di atas hakikat kejujuran. Jadi kita harus membuktikan dalam diri kita kejujuran kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dia menginginkan istiqomah, dia harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Kejujuran ini hanya antara seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur sama manusia, iya ning ngarep. Ning nguri orang ngerti. Adapun ketika seorang hamba jujur kepada Allah, tidak bisa dia di depan, tidak bisa di belakang. Di depan jujur, di belakang dia juga harus jujur. Dan yang kedua, ketika dia berusaha menegakkan semua syariat Islam ini dibangun di atas hakikat al-wafa bil ahdi. Yang kedua dia menunjukkan, membuktikan hakikat dia sebagai seorang hamba yang telah menunaikan janjinya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan gak ada janji sama Allah, ayo, ada yang punya janji sama Allah? Kita semuanya sudah diminta janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian, mengambil perjanjian dari anak Adam. Sinten anak Adam? Kita.
Kita semua yang sudah dimintai perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum, alastu birabbikum, bukanlah aku Rabb kalian yang sesungguhnya, yang telah menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang mencukupi kalian, yang memberikan rizki kepada kalian. Allah tanyakan itu, dan Allah sudah mintai persaksian kita. Kemudian semua kita mengatakan, qalu bala syahidna. Semua kita mengatakan, iya, Engkau adalah Rabb kami. Dan pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb kita mengharuskan kita apa? Hanya mengakui? Enggak cukup. Kita harus memberikan semua kehidupan kita, semua yang Allah berikan kepada kita dengan wujud syukur, yaitu sebagai seorang hamba yang memberikan ketaatannya, ibadahnya hanya untuk Allah, yang dia mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji kita yang sudah kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diciptakan oleh Allah sekarang, sudah kita diminta untuk membuktikan janji tersebut, menunaikan janji tersebut masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menetapi istiqomah, berarti apa? Dia telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menetapi jalan petunjuk istiqomah ini sebagaimana petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, maka dialah di antara hamba yang telah menunaikan janjinya kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang sudah menunaikan janjinya, tinggal tunggu napa? Balasan terbaik yang Allah siapkan nanti kelak di akhirat. Bagi yang poso, Allah janjikan apa? Masuk pintu surga, napa? Ar-Rayyan. Yang zakat, pintu zakat, dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala napa? Menerima puasa kita, sholat kita, kemudian semua amal-amal kita semuanya, yang dengannya tidak ada lagi kedustaan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir di sini beliau menukilkan kalimat dari perkataan Imam Ibnul Qayyim untuk menegaskan kepada kita bahwasanya di dalam kita beragama Islam ini dibutuhkan dua hal dari kita. Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua, kita sebagai seorang hamba sudah belum menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita masing-masing, maka kita punya tugas menunaikan janji yang kita telah sampaikan, yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan kita di antara hamba-hambanya yang bisa menunaikan janji-janji kita di hadapan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan dari kaidah yang kedua dari apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan di besok di ba'da subuh kaidah atau qiyat yang ketiga biidznillah tabaraka wa ta'ala. Ada dilanjutkan pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.